Kali ini gue mau review pertandingan. Yang pertama itu adalah turnamen ya, turnamen only by chance nih. Ini turnamen only by chance udah tinggal sebentar lagi ini habis. Ini gue mau review yang pertandingan gue yang terakhir ini itu ngelawan si Emmanuel nih. Emmanuel ini ranksnya ini rank 21, tapi dia win rate-nya ini kita lihat ya. Win rate-nya ini cuma 40% ya. 40% dia ya mungkin pemain yang biasa-biasa aja mungkin kali ya, tapi kita replay aja dulu nih. Kita lihat nih. Di sini kenapa gue mau review? Karena nih gue hampir kalah nih, hampir kalah ngelawan dia. Kenapa hampir kalah? Karena gue terlena. Nah kita lihat ya kenapa gue bisa terlena nih. Kita lihat gue bangun ya kan seperti biasa, ciptakan infanteri buru-buru. Karena kalau turnamen ini memang kenapa buru-burunya tuh buru-buru ngejar bendera nih. Bendera ini harus dikuasain nih. Nah, gua berapa kali kalah mulu nih main ini. Nah, ternyata bendera yang gua kuasain itu salah. Nah, jadi bendera yang pertama kali kita kuasain itu adalah bendera ini nih. Ini bendera yang bisa ngasilin unit tank nih. Ini penting banget harus dikuasain, terus buru-buru juga ngambil bendera ini nih. Nah, kenapa ini bendera yang ngasilin prajurit. Nah, ini ngebantu banget buat kita bertahan atau menyerang guys ya. Nah, di sini gue merasa di atas angin karena sepertinya musuh tidak melakukan tindakan apa-apa. Ini musuhnya diem aja nih guys. Musuhnya diem aja nih. Gue nggak tahu nih kenapa nih. Apa gue pikir dia lagi nge-lag kan jaringannya ya. Gue kira dia tenang-tenang aja gitu, diem aja gitu. Kok nggak ngambil-ngambil bendera nih orang nih, diem aja ya. Gue produksi aja gitu kan. Gue produksi sampai nih gue produksi heroes ya kan, gue produksi supply daya PSD itu kan, tapi tetap gue produksi ini prajurit kecil, tetap gue produksi. Untungnya gue produksi dan gue langsung ambil bendera yang di sini nih. Nah bendera yang di sini nih ngebantu untuk apa ya namanya headquarter nih, headquarternya jadi bertambah nanti. Nah kan, nah lihat tuh nggak ada pergerakan apa-apa guys, dia diem aja gitu kan. Nah sampai akhirnya dia mulai ada pergerakan. Nah dia mulai ngambil bendera yang di sini nih. Dia ada pergerakan ngambil bendera yang di sini, dan gue lagi sibuk ngambil bendera yang di sini nih. Nah bendera yang di sini juga bisa ngasilin unit-unit tank. Nah, jadi gue punya dua bendera yang ngasilin unit tank ya, unit vehicle. Nah di sini gue merasa di atas angin guys, merasa di atas angin, dan gue menjadi takabur atau sombong. Sedangkan ternyata dia ya, dia sudah mempersiapkan segalanya, dia siapkan heavy assault dan tukang lasnya nih. Ini kombinasi yang benar-benar menyebalkan guys. Dia sudah kuasain dua bendera, lihat ya. Nah tuh, dia kuasain dua bendera ini nih. Lihat, heavy assault dan tukang las. Ini sulit sekali ini. Sulit sekali nih, lihat habis ini gua tuh. Padahal gua udah pakai bus infanteri kan kayak rapi seperti nggak ada apa-apanya gitu ya. Di hadapan heavy assault dan tukang las. Nah, di sini gue mulai panik. Ketika mulai panik begitu ya. Ketika mulai panik terjadi ini apa namanya nih? Internet gue tuh sempet nge-lag guys. Di sini internet gue sempet nge-lag. Padahal kondisinya tuh lihat, gue seperti nggak ngelakuin produksi apa-apa. Ini gue lagi nge-lag guys. Tiba-tiba musuh jadi berbalik, epic ya. Dia nguasain 3 bendera dan gue bingung gitu kan. Di sini gue tuh lihat tuh nggak ngelakuin apa-apa, lihat tuh. Nah baru gue internetnya dapat lagi, gue buru-buru bangun. Kenapa gue langsung bangun porcupine tuh dua biji, karena musuhnya tuh menggunakan heavy assault dan apa namanya heavy assault dan si tukang las itu. Nah unit porcupine ini sangat sangat berguna ngelawan tukang las ya. Tukang las sama si heavy assault ini sangat berguna buat porcupine. Nah jadi gue langsung buru-buru bangun apa namanya tower sniper ya kan, tower sniper, langsung produksi porcupine, produksi si wasp. Ini juga sangat berguna, ini wasp ini sangat berguna, sangat berguna. Nah lihat nih, gue udah deg-degan aja nih,
udah di atas angin tiba-tiba jadi berbalik kondisinya guys. Nah gue coba di sini, wah lihat tuh udah rame guys, dia udah nguasain tuh, ngajar dia diem tapi ternyata ya. Nah untung aja gue udah produksi tower sniper nih. Nah kita lihat habis guys, lihat kejamannya si siapa namanya Rizal ini kuat banget ya hasilnya. Untung ada WhatsApp. Nah ini udah di support kita ya untuk membantu memburu si tukang las guys ya. Nah lihat nggak bisa dia melawan si porcupine. Nah ternyata gue dihajar juga di sebelah sini. Lihat nah, lihat tuh gunanya si porcupine, habis dia heavy assault sama porcupine ya. Satu sisi kita punya mempersiapkan tower sniper, unit jaguar juga sangat membantu ya kan. Nah lihat habis guys ya. Nah, di situ gue hampir kalah tapi gue gak mau nyerah nih, gue terus-terusan pakai aja terus pakai terus ya. Pokoknya ini gue gak mau kalah nih, gue gak boleh kalah nih, gak boleh nyerah nih. Ini soalnya pertanyaan perintah tahap akhir ini, terus-terusan aja kita bertahan. Lihat tuh didesak habis guys bang, nggak bisa bertahan ini bang. Untung aja kan, lihat tuh jangan sombong ya, jangan takabur. Coba tuh begini, habis lagi gua. Nah untung aja kan. Ini yang sulit ini si tukang las ini loncat-loncatan, jadi benar-benar sulit ditembak. Pakai jaguar tuh sulit ya, nggak cocok ini jaguar ngelawan tukang las ini. Nah di sini mereka produksi terus ya kan, dia mau nyerang lagi dari sini nih, gue bingung nih. Nah untung gue udah bisa kuasain lagi unit di sini. Nah gue langsung siap-siap pindah lagi ke sini. Nah diserang lagi guys, habis lagi tuh. Ada Zeus, 2 hammer, nah sisanya heavy assault ini. Gue dibikin repot ini. Nah bisa-bisa mau debus pakai terus serangan umum yang merah. Kenapa pakai yang merah ya? Karena sisanya yang itu. Kenapa nggak pakai yang biru? Yang biru lemah. Yang biru tuh lemah. Sayang loh, habisin mau debus, yang biru tuh lemah. Nah udah dikuasain lagi, habis. Kupret banget nih, hampir kalah gue nih sama dia. Hampir kalah nih, merasa di atas angin, udah nguasain bendera banyak, tiba-tiba dia ternyata diem-diem nih. Kombinasinya cukup heavy assault dan si tukang las ya, nggak tahu namanya si tukang las tuh apa sih namanya itu. Orang-orang nyebutnya tukang las, cuma gue juga nggak tahu namanya apa ya. Nah lihat tuh, gue terus produksi ini produksi si infanteri ini terus ya, jangan berhenti nih. Ini produksi infanteri ini terus, jangan berhenti. Karena si heavy assault kalah sama infanteri, tapi infanteri kalah sama si tukang las. Nah sayangnya dia ngelakuin kesalahan ya. Kesalahannya di mana dia produksi heavy assault banyak, sedangkan tukang lasnya sedikit. Heavy assault itu kalah sama infanteri, lihat, kalah sama infanteri itu kalah heavy assault. Nah jadi dia ngelakuin kesalahan di situ. Nah kita lihat kan. Nah ini ada fortress, hajar pakai jaguar, dan jalankan di porcupine. Ini porcupine ini penting nih. Tuh lihat, ngeganggu konsentrasi serangannya si musuh ya. Nah lihat, kita bertahan terus di situ. Nah lanjut terus produksi. Iya diserang lagi guys, iya habis, diserang lagi, bantu lagi serangannya, infantry attack. Dia kayaknya kehabisan busnya guys, makanya dia serangannya jadi kurang kuat gitu. Sedangkan bus gue masih ada lah. Dia kehabisan, dia mode busnya. Nah lihat nih, jaguar gua arahin ke fortress, jadi unit infanteri gua aman. Nah di sini gue bisa bernapas lega ya kan. Bendera udah kembali gue kuasain. Pelan-pelan gue jangan nyerang dulu, jangan buru-buru nyerang dulu, sabar.
kumpulin dulu unitnya. Kenapa? Karena lawan lo tadi berbahaya dia. Dia pakai kombinasinya si Heavy Assault sama si, aduh, tukang las itu namanya siapa sih? Nah, ini Wasp juga enak nih. Wasp juga enak. Nah, kita lihat tuh, kita intip-intip dikit pakai Wasp. Iya. Nah, ini tuh udah tinggal dikit guys. Nah, di sini dia sudah mulai nyerah nih. Ini tandanya dia sudah mulai nyerah. Unit kita udah banyak. Ajar, 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 ajar. Iya. Baru kuasain. Iya. Wah, dia mau coba kuasain di sini. Tapi nggak bisa tuh. Lihat tuh, Porcupine enak guys. Buat ngantem unit-unit tuyul ini, unit-unit tukang las apa Heavy Assault tuh Porcupine enak. Lihat dia berusaha ngambil lagi, kita ambil lagi. Nah, dia ngambil bendera tuh gue biarin. Nah, gue nyerang unit langsung ke sini. Nah, pakai mode vehicle. Terus habis dia kan. Habis dia. Dia udah gak ada boost ini, gue tahu ini. Dia boostnya udah habis. Sedangkan gue masih banyak spot boost. Nah, itulah pentingnya kita harus punya boost. Kenapa? Karena peperangan itu emang butuh modal ya. Kalian bisa lihat sendiri peperangan Ukraina lawan Rusia, Irak lawan Amerika. Nah, itulah contoh negara yang miskin, yang minim modal dana perangnya, dengan melawan dengan negara yang superpower, negara yang punya kekuatan keuangan untuk dana perangnya banyak ya. Gak bisa berbuat apa-apa. Negara yang minim dana perang tuh gak bisa berbuat apa-apa. Jadi ya seperti itu, lihat ya. Jadi jangan pernah meremehkan. Yang pertama jangan pernah meremehkan lawan yang seolah-olah tuh gak ada pergerakan, ternyata diem-diem dia bergerak ya. Jadi ya kalau sudah begini udah pasti menang lah ya. Nah, lihat tuh, ini gue lagi ya mau nyari-nyari poin hero biasa. Nah, kalau udah begini udah pasti menang ya. Jadi sekian pesan gue ya, dalam permainan mau perang mau apa itu jangan meremehkan lawan kita, karena ya ini akibatnya hampir gua kalah. Untung stok boost gua masih banyak dan gua nggak mau nyerah. Nah, dia udah gak ada pergerakan guys, udah gak ada pergerakan sama sekali. Oke. Nah,